Secara geografis, Indonesia terletak di Asia Tenggara. Letak Indonesia berdekatan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Timor Leste. Negara-negara tersebut telah terhimpun dalam bentuk Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, kecuali Timor Leste. Tapi tahukah kalian, apakah ASEAN itu dan mengapa ASEAN didirikan? Waktunya belajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar mendengar penjelasan tentang mengenal ASEAN. Siapkan buku catatanmu, catat hal-hal penting dari penjelasan video ini. Apa yang menjadi dasar atau alasan didirikannya ASEAN? Ada 5 persamaan yang mendasari berdirinya ASEAN. 1. Persamaan letak geografis, yaitu terletak di wilayah yang sama, yakni Asia Tenggara. 2. Persamaan nasib atau sejarah, yakni hampir semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara pernah mengalami penjajahan Barat kecuali Thailand. 3. Persamaan ekonomi, yakni mayoritas penduduk di kawasan Asia Tenggara merupakan negara agraris. 4. Persamaan budaya, yaitu hampir semua menjadi daerah penyebaran kebudayaan Melayu Austronesia. 5. Persamaan kepentingan, yaitu mengarah terwujudnya kemajuan, kemakmuran, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Persetujuan Bangkok pada tanggal 5-8 Agustus 1967 yang dihadiri oleh 5 negara merumuskan tujuan didirikannya ASEAN. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. 3. Memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK. 4. Memajukan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, dan komunikasi. 5. Mendirikan industri dan memperluas perdagangan termasuk perdagangan internasional. 6. Memajukan studi-studi tentang Asia Tenggara. 7. Memelihara kerjasama yang lebih dengan organisasi-organisasi regional dan internasional. Prinsip-prinsip kerjasama ASEAN. 1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah nasional, serta identitas nasional setiap negara. 2. Tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara sesama anggota. 3. Apabila ada perdebatan dan perbedaan pendapat antara anggota, diselesaikan masalah ini secara damai. 4. Jika ada masalah antara anggota ASEAN, maka penyelesaiannya dengan cara tidak menggunakan senjata atau kekuatan yang dapat menyebabkan perang. 5. Kerjasama ASEAN diimplementasikan secara efektif, rasional, dan berguna. Kerjasama negara-negara ASEAN meliputi 5 bidang. Bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan militer. Bentuk kerjasama di bidang politik antara lain, jika ada masalah di antara anggota ASEAN, akan diselesaikan melalui meja perundingan.
Anggota ASEAN juga sepakat bahwa kawasan Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir atau tidak boleh ada aktivitas senjata dengan tingkat memusnahkan yang dahsyat. Bentuk kerjasama di bidang ekonomi. 1. Mempromosikan produk bisnis sesama anggota ASEAN. 2. Perusahaan-perusahaan maju milik negara ASEAN saling menanamkan modal atau investasi di negara anggota ASEAN lainnya. 3. Menyiapkan cadangan makanan dengan memberikan sumber makanan pokok terutama bagi anggota ASEAN. 4. Membangun proyek-proyek industri ASEAN seperti urea, amonia, dan pupuk seperti yang dikembangkan di Singapura dan super fosfor di Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Kerjasama ASEAN di bidang sosial meliputi pencegahan narkoba dan mitigasi, penanggulangan bencana alam, perlindungan terhadap anak, menyeimbangkan kesejahteraan sosial. Kerjasama ASEAN di bidang kebudayaan antara lain pertukaran pelajar antar anggota ASEAN, pemberantasan buta huruf, pertukaran acara program televisi ASEAN, Kongres Pemuda Memegang ASEAN, dan Festival Lagu. Untuk kerjasama ASEAN di bidang militer antara lain, negara anggota ASEAN telah sepakat untuk merealisasikan keamanan wilayah mereka. Setiap beberapa bulan sekali mengadakan latihan militer bersama. Contohnya, latihan militer dengan nama Sandi Lang Malindu, yaitu latihan militer antara Angkatan Udara Indonesia dan Malaysia. Berikut ini contoh bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan iptek. Mengenal negara-negara ASEAN. Negara Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. Bahasa yang digunakan adalah Melayu, Inggris, Cina, Tamil. Mata uangnya ringgit. Malaysia merdeka dari Inggris tanggal 31 Agustus 1957. Bentuk pemerintahannya, kerajaan dipimpin oleh raja bergelar Yang di-Pertuan Agung dan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Negara Brunei. Ibu kota negara Brunei adalah Bandar Seri Begawan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan Inggris. Mata uangnya Brunei dolar. Brunei merdeka dari Inggris tanggal 1 Januari 1984. Bentuk kerajaannya, bentuk pemerintahannya adalah Kesultanan Islam dipimpin oleh seorang sultan. Negara Kamboja, ibu kotanya adalah Phnom Penh, bahasa yang digunakan adalah bahasa Khmer. Mata uangnya adalah riel. Kamboja merdeka dari Prancis pada tanggal 9 November 1953. Bentuk pemerintahannya adalah dipimpin oleh raja sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara Laos. Ibu kotanya adalah Vientiane. Bahasanya Lau. Mata uang yang digunakan Kip. Laos merdeka dari Prancis tanggal 19 Juli 1949. Bentuk pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dibantu oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Myanmar. Ibu kota Myanmar adalah Nay Pyi Taw. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Myanmar. Mata uang yang digunakan adalah Kyat.
Myanmar merdeka dari Inggris pada tanggal 4 Januari 1948. Bentuk pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara. Negara Filipina. Ibu kota negara Filipina adalah Manila. Bahasanya adalah Filipino atau Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uang yang digunakan adalah peso. Filipina merdeka dari Spanyol pada tanggal 12 Juni 1898. Bentuk pemerintahannya adalah republik dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara. Negara Singapura, ibu kotanya Singapura. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya dolar Singapura. Singapura memisahkan diri dari Federasi Malaysia pada 1 Agustus 1965. Bentuk pemerintahannya adalah republik dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara Thailand. Ibu kota negara Thailand adalah Bangkok. Bahasa yang digunakan adalah Thai. Mata uangnya baht. Thailand tidak pernah dijajah oleh negara lain. Bentuk pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara, dibantu perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara Vietnam. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Bahasanya adalah bahasa Vietnam. Vietnam merdeka dari Prancis pada tanggal 2 September 1945. Bentuk pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara, dibantu oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Terakhir, negara Indonesia tercinta. Ibu kotanya adalah Jakarta. Bahasanya bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Indonesia merdeka dari Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945. Bentuk pemerintahannya adalah republik dipimpin oleh seorang presiden. Dengan luas wilayah 1.904.569 km persegi, Indonesia merupakan negara ASEAN terluas. Demikian pelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.